harus sering dikembangkan. Ini artinya pesertanya ini janjinya wis luar biasa ya. Dibanding ketika perkumpulan perantauan malah langsung ini ya. Iya, ini sudah luar biasanya walaupun mengikuti dari WA, grup-grup WA, pesertanya luar banyak ternyata. Nah ini bagus, artinya apa? Nanti ketika kita mau mengadakan semacam event seperti di desa-desa lain itu eventnya justru gede-gedean seperti ketika saya bermain di daerah Banjarsari, Wanarata, di situ itu kalau halal bihalal luar biasa minimal itu habis sampai 75 juta itu daerah Banjarsari, dan itu semuanya ditanggung oleh si pemuda-pemuda itu dari perkumpulan tersebut. Nah, untuk itu kami juga menghimbau karena di sini mungkin ya pemudanya kurang banyak. Nah, nanti kita sebagai orang tua mendukung seperti kejadian pada waktu memanggil Az-Zahir kan begitu, 50-50 kita dari pemuda 50%, dari orang tua 50%. Artinya apa? Kita mendukung, orang tua juga mendukung ketika kebaikan itu dicetuskan ketika kebaikan itu sudah diputuskan, itu orang tua insya Allah mendukung. Yang penting untuk kebaikan kita bersama, untuk kegiatan di lingkungan kita masing-masing. Adik-adikku yang saya hormati, untuk rencana ke depan ini menurut saya kalau toh memang ini hanya sekedar wacana itu karena kita ketika mau istilahnya nanggap kiai sing kondang atau mungkin kelas hiburan sing kondang ini kok memang harus proses bahkan bisa sampai 1 atau 2 tahun baru mendapat jadwal angger memang kepengin sing ya dari diniati lillahi ta'ala bismillahirrahmanirrahim insyaallah bisa asal ada kerja keras dari kedua belah pihak, yaitu dari pemuda dan dari orang tua. Seperti waktu Az-Zahir itu kan rencananya juga nggak terlalu panjang, itu hanya sekitar 6 bulan 1 tahun lah, 1 tahun Nah dari situ, dari pengalaman yang sudah angger sing gelis dangdut malah karena akeh grup-grup dangdut akeh biasanya terus mereka bisa bisa pindah-pindah istilahnya penyanyinya juga kono bisa. Tapi ada grup-grup sing kayak Az-Zahir dan sebagainya termasuk misalnya gue mikir kiai-kiai sing kondang kan hanya orang-orang itu tertentu sing jadwalnya sangat luar biasa padat. Karena ini masih dalam keadaan wacana saya juga istilahnya mengerti bahwa ini adalah sekitar wacana. Nantinya bisa dimatangkan di tingkat kepengurusan, pengurus gerinting dari ketua, wakil ketua dan seterusnya nanti berembuk dan diputuskan memang mungkin mudah-mudahan untuk ke depan karena pandemi juga berakhir kita bisa mengadakan event-event yang lebih besar dan Amin. Itu nanti bisa mengangkat nama baik pemuda, mengangkat nama baik dusun dan sebagainya. Seperti halnya kemarin ketika kita mengadakan takbir keliling itu janjinya sih ada larangan dari pemerintah kabupaten, ada larangan. Tapi karena saya tahu ini pandemi sudah berakhir dan sudah ada kelonggaran-kelonggaran, larangan-larangan itu kemarin tidak saya ora takweh ngerti langsung wis karepe njo barang dari takbir ternyata kelapa nunggal juga ada, kebun gede juga ada, dan itu pada rame di sing akhirnya darat juga kayaknya madan kesaingan janjane mikirnya paling meriah boleh kelapa nunggal anak buntian akhirnya orang pati meriah dewek yo ngertine angger dewek tok wis meriah mesti wong kelapa nunggal kok ngacung jempol ora tangan tok harus sikil napa piye bar ora gunting bar ternyata kelapa nunggal anak berarti ora sida ngacung jempol sikil niku adik-adik jadi aslinya hebat sampean padha wis luar biasa.
Tapi ketika dikomandoni aja numpak motor nggak woncor kabeh, ya anut ra. Ayo gue ya. Masalahnya oncor wis digawe payah, gue wis ngumpuli softtek setengah hari, orang bahan-bahan, Jawa tuh merasa kegelanan ada softtek yang potongan luar biasa, tuku solar dan sebagainya, ngampai tipring, nganti jumlahnya 500 oncor, ternyata sing digawe sampean direkai paling sekitar 300 dia. Sisane kae wis kaya wene isi anak. Ya mikir gawe mene maning sulit maning ora masalah. Wis ana solar ini kae. Niku adik-adik dadi ana komando jangan memakai motor ya nut. Tawane lamun enggak motor enggak woncor ora masalah dia bisa. Nah, akhirnya kan sisa. Itu ya, jadi ketika ada semacam event-event semacam itu kita ada garis komando anut sing arep karena itu sudah dipikirkan sedemikian rupa, kecuali waktu gue onsore kurang mesti onsore kurang sampai malam itu panitia primen sih gue, tapi giliran turah sampai orang bisa tanggung jawab men kira bisa digawani. Itu dari segi keorganisasian ya, kita harus kompak, harus apa pun mau anut komando gitu. Jadi men kira beliau seirama. Untuk selanjutnya ini saya sambutan kudu mau itu hasanah, itu hasanah kayak ini lagi ya, anjur begini Pak Nur Hasan ya. Tapi gua orang juga yang nggak ditongani sebuah. Untuk selanjutnya tentang apa ini kepemudaan masih ya, dalam hal-hal yang kaitannya dengan masalah apa itu yang kemarin ramai itu tentang yang kemarin diselesaikan oleh Bapak Kepala Desa, dan itu masih sering diwanti-wanti nggih, sing kaitannya karo masalah singgung menyinggung ketika kita berkomunikasi atau bergaul dengan sesama pemuda, baik itu pada bocah randu guntingnya maupun luar desa, itu kita harus posisinya posisi mencari yang terbaik aja nanti gemut-gulen kehadiran bocah nom Jadi kemarin yang terjadi kan akibat daripada apapun mau istilah itu langkah sing gelem ngalah, egois nggih. Kehadiran bocah nom, kehadiran kenteng. Tapi kan akhirnya kan orang kenteng juga mau dibubruki nggih. Itu terjadi karena sering saling singgung menyinggung dalam hal pembicaraan nggih, dalam hal tindak tanduk nggih. Dalam hal perbuatan seperti sampean penjalak motor tapi nalpote berisik itu bisa memicu kemarahan orang lain bisa memicu kemarahan orang lain. Nah, untuk itu bisa diminimalkan aja nanti kayak gue. Sekiranya itu terjadi pada diri saya kok tidak enak, pasti pada diri orang lain juga orang enak kayak gue. Sampean mikir ngomong untuk selanjutnya, untuk masalah kepemudaan juga, ini sekedar informasi, bahwa untuk ke depan yang kaitannya dengan kependudukan, itu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ada yang namanya KIA, Kartu Identitas Anak. Niku kartu identitas anak itu diperuntukkan bagi anak-anak yang belum berusia 17 tahun tapi pengen duwe KTP urung 17 tahun tapi pengen duwe KTP. Kue KTP nih arane KIA itu bisa diurus dengan cara membawa kartu KK dan akte kelahiran aring Dinas Kependudukan gue sampean oleh KIA bisa juga mari kecamatan hari kecamatan nomor 1 atau mana lah gue tujuannya itu persis kayak KTP misalnya sampean nang perjalanan dan sebagainya itu bisa menjadi sebuah identitas resmi dari pemerintah. Dan nanti setelah 17 tahun
nembe sampean gawe KTP nggih, KTP elektronik tentunya. Niku nggih, dan sekarang kan pengurusannya bayar para bis. oh pengurusannya anggere KIA gratis. KTP pun gratis. Sing penting sampean pelaku dewek mana jalan-jalan nggih. Gratis nggih. Kecuali apa ya menggunakan jasa ketiga orang lain ya itu karena kaitannya kalau jasa. Untuk selanjutnya sekarang undang-undang pernikahan ya yang sering terjadi maning ya. Undang-undang pernikahan itu di sana membatasi minimal umur 19 tahun ya, baik itu laki-laki maupun perempuan ya. 19 tahun sampai terjadinya pernikahan tersebut misalnya sampeane lahir tanggal 19 pas bulan Agustus ya berarti kue nang bulan Agustus kue sampean wis oleh nikah niku langgar wis ora sabar misalnya tawane kak wis terjadi sesuatu sing mengkhawatirkan belum 19 itu bisa dilangsungkan tapi dengan apa istilahnya sidang maring pengadilan agama untuk meminta izin dari pengadilan agama untuk mengadakan pernikahan sebelum usia 19 tahun itu pun harus melalui sebuah proses termasuk berbiaya. Para adik-adikku yang saya cintai dalam hal pernikahan baik itu laki-laki maupun perempuan itu dengan cara sekarang yang namanya online identitas terpadu antara KTP KK yang istilahnya itu menggunakan NIK nomor induk kependudukan itu sangat sulit untuk dimanipulasi misalnya sama ngomong gue tangku umurnya nyong dituakna cara kayak mien bisa penak dituakna urung waya dituakna tambahi setahun 2 tahun 3 tahun bisa tapi sekarang sangat sulit karena mengkode bisa gue dilacak dengan nomor NIK dilacak dengan nomor kartu kakak goya akan terkonang niku terkecuali apa pun mau sampai ada kesalahan misalnya orang yang memang aslinya lahir itu bisa diurus dengan menggunakan lewat pengadilan juga nanti yang menetapkan bahwa sampean aslinya memang umur 19 tahun tapi dengan catatan sampean bisa membuktikan surat kelahiran asli karena mungkin salah cetak dan sebagainya itu bisa terjadi dalam hal-hal semacam itu dan kaitannya sampean pada usia semacam wis mendekati hal-hal sing nah itu nanti bisa menjadi sebuah pencerahan mengkira sampean umur 19 tahun ya kok ngenteni setelah maning dari situ para adik-adikku yang saya hormati untuk kegiatan semacam ini silaturahim nantinya menjadi sebuah ajang untuk saling diskusi juga bisa karena ini pertemuan semacam ini hanya terjadinya biasanya selisih Idul Fitri setahun sepisan tapi sekarang kan kita ada semacam teknologi yang mempermudah kita dengan adanya grup WA semuanya dicalukin nomor KB misalnya kita membuat semacam grup organisasi pemuda keriting misalnya dalam hal ini adalah yang kaitannya sharing tentang hal-hal tentang hukum atau keagamaan nanti kalau ada pakar sing nenggono melu misalnya sing tukang jawab misalnya tanya jawab itu nanti bisa kaitannya karo masalah fikih wanita itu sangat perlu sekali fikih wanita kami juga sering menekankan kepada
ibu-ibu nggih ketika pengajian di mana-mana men kira si bocah wadon kuwi mau wis mulai nggih. Wis mulai puber, wis mulai akil balik. Kuwi aja nganti tretur dalam hal memberi pengetahuan tentang toharo, cara nang agama nggih toharo. Toharo niku sesuci. Niku penting nggih. Soalnya apa? Soalnya saiki sawang-sawang kan wis langka madrasah. Anane TPQ. TPQ itu hanya bergelut nang bidang masalah pembacaan Al-Qur'an rata-rata, tidak menjangkau tentang fikih wanita nggih. Lah itu sing sangat mengkhawatirkan ya anggar sampean ora gelem ngaji nggih. Sampean bisa ngaji lewat grup WA atau bisa ngaji lewat media sosial. Mau anggar ngaji lewat media sosial sing kaitannya dengan Google dan sebagainya itu bisa salah guru salahe nggih. Sampean orang kebenaran ya engko sing marai itu orang yang sealiran dengan kita nggih. Engko ya sampean ujung-ujungnya engko malah tersesat juga nggih. Mulane ketika kita berburu dengan media sosial juga kita pilih-pilih nggih, palang-palangnya sering takon nggih secara langsung. Nah, itu adik-adikku yang saya hormati nggih, fikih wanita nggih. Itu istimewanya fikih khusus sama fikih wanita, tapi langkah fikih pria nggih. Karena apa? Karena saya contohkan ya, dalam 5 hal yang mewajibkan orang mandi itu semuanya apa ki cara nang kowe ndodok nang wong wadon kabeh yang mewajibkan mandi besar 1 haid 2 wiladah melahirkan 3 nipas nipas itu darah setelah melahirkan yang keempat itu adalah junub nggih. Itu kabeh kowe ndodok sing siji ta wong mati mayit mandikan mayit itu kan juga wajib. Kita wong mati sing kewajibane ngono wong sing isih urip nggih. Kowe papat-papate ndodok nang wong wadon kabeh nggih. Mulane perlu ditekankan teman-teman, tapi sing nang wong lanang kuwi paling siji kuwi sing arane junub nggih, hubungan suami istri atau dikeluarkan sendiri itu juga wajib mandi besar nggih. Ora ben-ben sampean nggih. Kowe kok sembayange ora sah ngroro kados junub nggih. Atau terus mimpi jalanan nggih. Terus mimpi misale wis umur 13 ya, ngimpi ya. Iya, 17 iya, pokoknya ngimpi lah, ngimpi sing kurang-kurang barang tangi-tangi kawis teles, lomo gitu. Iya. Kowe kok sampean wajib mandi besar, nggih. Nawaitul husla li rafa'il hadasil akbar, nggih. Nggih waya-waya sampean kayane wis masalahe. Wis ngimpi sing kaya kowe hal-hal kaya kowe, nggih. Kowe engko anggere ora mandi besar, sampean sembayange engko ora sah masalahe. Nggih, merembet-merembete mono nggih. Tapi jalanan ringan paling kowe tok. Junub kowe hubungan suami istri tawane ditokna dewek, tawane ngimpi kowe ta satu jenis saja. Tapi wong wadon kan papat iki. Nggih. Harja wadon kan niat adese pada bae. Pada bae. Nawaitul husla li rafa'il hadasil akbar nggih. Sing umum kowe anggapan diperinci-perinci nawaitul husla li rafa'il hadasil haid bisa, tapi intinya kan hadas besar kabeh kowe baik itu haid, nifas, wiladah terus adalah junub itu sendiri. Iki jawatun kedodokan papat, jalanan kedodokan siji, wong mati kedodokan siji, tapi kewajibane nang yang pada sing isih urip niku nggih. Ngimpi ya melune junub ya. Melune junub. Iya. Wong wadon juga bisa mimpi semacam itu karena itu tanda-tandanya wong akil balik ceritanya, tanda-tandanya wong akil balik. Tapi wong wadon tanda-tandanya akil balik itu adalah haid pertama, berarti wis akil balik nggih. Wis akil balik kuwi berarti anggar cara salat ya wis harus hukumnya wajib nggih.
Cara puasa ya wis hukume wajib, begitu anggar nang bocah lanang kowe wis mimpi, lha kowe mimpine jalan nang kowe umur pira mungkin satu bocah dengan bocah yang lain beda-beda ya. Bisa orang bahkan orang nanti 15 menurut riwayat 10 tahun bisa ada mimpi kayak gitu. Tahun. Itu jadi gue hal-hal sing kaitannya karo agama penting teman karena nyong sampean pada adalah sebagai muslim sing taat insyaallah nyauling walaupun sampean nang perantauan nang dibae aja nanti ninggalna salat 5 waktu aja nanti ninggalna puasa sing wingi ninggalna puasa otomatis karena ngger sampean wis akil balik ya dituntut kudu ayo gue nyauri baik itu lanang maupun wadon nang puasa anak istilah kudu nyauri wong wadon malah sing sering karena haid dalam keadaan puasa otomatis gue nyauri di luar bulan puasa jalanang luwe-luwe misalnya ke orang puasa ya syukur puasa sih santi mau kon nyauri malah puasa dewek kan malah berat nah gue nggak sampean wis umur gue iki ancer-ancer wis rasa ngimpi gue iya wis rasa ngimpi nyampe kelalen ngimpi gue biyen umur pira ya gue lah gue tapi gampang maning wis pokoknya berarti nang ramalane para ulama gue sekitar 14-15 memang 14-15 gue akil balike bocah lanang gue puasanya wis hukumnya wis harus dan wajib anggar ora kudu bayar aku mikir ngodoni di luar bulan puasa itu bocah lanang bocah wadon juga begitu lah anggar suruh ngakil balik bocah misalnya bocah wis 7 tahun kepada puasa kayak latihan kayak bisa apa gue mau bisa nganti lulus ya beneran bisa orang kayak wong ngarani wong latihan termasuk misalnya batal nang tengah dalan orang puasa ya orang wajib kudu karena belum terkena kewajiban nah wis sampean wis 15 tahun bocah wadon wis rasen haid lah itu nanti kena kewajiban tersebut sing akhire engko kon bayar kudu kon nyauri di luar bulan puasa itu hal-hal kayak gini maksudnya perlu dipelajari bareng-bareng mengira ada pencerahan soalnya aku pun mau anggar kon ngaji yo ngomelu ngaji ternyata orang gelem sampean kadang orang sampean tau sing wong tua ya kayak gue kon ngaji iya lo ya orang gelem padahal menurut nyong perlu kadang-kadang ya nyong husnudone wong wis pinter ndean yo ora gelem ngaji kuwi mudah-mudahan wis pinter lah dari hal-hal semacam itu mudah-mudahan nanti menjadi pembelajaran untuk kita bersama karena ke depan semakin kompleks permasalahan yang kita hadapi bocah wadon jalanan sampean pada yang anak perlu dari apa pun mau anak-anaknya sampean perlu mendapatkan pendidikan semacam itu kiranya cukup dari saya untuk hal-hal masalah kepemudaan organisasi untuk itu kami secara pribadi maupun secara kami menjadi kepala dusun Ratu Kunting barangkali ada kesalahan, kekeliruan yang disengaja maupun tidak disengaja khilaf kami sangat banyak sekali kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan akhir kalam cukup sekian bila taufiq wal hidayah minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.